Oke, Samsung sudah merilis Galaxy A35 dan Galaxy A55. Dan sekarang pertanyaannya, apakah kamu harus meninggalkan Galaxy A34 atau A54-mu untuk HP yang terbaru ini? Well, ada 5 kategori yang akan kita bahas, jadi mari langsung kita mulai dengan desainnya. Dan mau dilihat dari sisi manapun, HP ini terlihat sangat persis desainnya dengan generasi yang lama. Tapi ada perbedaan kecil yang mereka buat di Galaxy A35 dan Galaxy A55. Yang pertama, kedua HP ini memiliki key island, yang dimana bagian tombolnya akan menjadi lebih timpul. Dan yang kedua, di A35 memiliki layar yang lebih bagus, dari U-shape notch menjadi punch hole kamera, yang jujur lebih enak dilihat. Dan Galaxy A55 juga memiliki bagian samping dengan material yang berbeda, dari plastik menjadi besi. Dan kaca di kedua HP ini juga diubah dari Gorilla Glass 5 menjadi Gorilla Glass Victus Plus. Jadi membuat dua HP ini jauh lebih kuat daripada generasi yang lama. Lalu untuk layarnya, secara kualitas sebenarnya sama saja. Tapi ada satu hal pembeda di Galaxy A55, yaitu ukurannya. Dari 6,4 inci menjadi 6,6 inci. Yang menurutku merupakan hal yang bagus, karena kebanyakan sekarang lebih menyukai layar yang sangat besar. Tapi yang aku bisa bilang pasti adalah performanya menjadi lebih baik dibandingkan dengan generasi yang lama. Di A35 dari Dimensity 1080 menjadi Exynos 1380 yang membuat HP ini 9% lebih kuat. Ya, aku tahu, memang cuma kecil saja, tapi ini cukup bagus untuk HP mid-range. Dan Galaxy A55 juga memiliki peningkatan dari Exynos 1380 menjadi Exynos 1480 yang membuat HP ini menjadi 20% lebih kuat. Dan digabung dengan fitur dari One UI 6.1 dengan fitur AI-nya, aku bisa bilang HP ini akan menjadi terasa lebih kuat. Tapi aku belum pernah melihat softwarenya secara langsung. Jadi aku nggak tahu apakah software yang kamu dapatkan di A55 akan sama dengan Galaxy S24. Atau mungkin akan dikurangi sedikit untuk mengakomodasi harganya. Tapi overall, ini tetap performa yang sangat bagus. Lalu untuk kameranya, aku sudah melihat beberapa foto dan video dari keempat HP ini. Tapi jujur, kelihatannya hasilnya sama saja. Bukan berarti kameranya buruk, tapi hanya mengecewakan saja. Tidak ada peningkatan sama sekali dibandingkan dengan generasi yang lama. Tapi satu hal yang sangat kecil yang aku bisa lihat perbedaannya antara yang lama dengan yang baru adalah bayangannya. Di Galaxy A55 dan A35 membuat bagian yang terkena bayangan di foto dan video menjadi lebih terang. Jadi ini bisa dibilang sebagai peningkatan kecil. Tapi, kalau kamu berharap kamera yang lebih bagus, mungkin kamu masih perlu menunggu 1-2 generasi ke depan. Oke, terakhir, mari kita bahas tentang hal-hal kecil lainnya. Seperti baterainya, tetap sama dengan generasi yang lama di 5000 mAh. Tapi, dengan chipset yang baru dan lebih efisien, harusnya membuat HP ini tahan jauh lebih lama. Kapasitas maksimal juga sama dengan tahun lalu, sampai 256 GB. Ada stereo speaker, charger 25 watt, dan harganya tetap sama dengan tahun lalu. Yang menurutku merupakan hal yang bagus, karena pada dasarnya kamu dapatkan lebih banyak dengan harga yang sama. Jadi, kalau kamu punya A34 atau A54, aku bilang jangan di-upgrade dulu. Karena kamu tidak akan merasakan perbedaannya sama sekali. Tapi overall, ini tetap merupakan HP yang bagus. Dan kalau kamu punya HP mid-range dari 3-4 tahun lalu, dan ingin mengganti HP yang baru, ini merupakan salah satu pilihan yang terbaik. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe kalau kamu suka strict to the point konten seperti ini. Ini JW StarTech, sampai berjumpa di yang selanjutnya.